Ya, layar putih aja ya. Oh, oke, barusan kelihatan loginnya. Nah, iya Bu. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu nggak, ini nanti yang mau dicoba user apa aja, terus skenario apa yang mau dicoba? Baik Bu, mungkin saya jelaskan dulu. Untuk hari ini kita mau mencobakan pada bagian yang kemarin boleh request mengenai pengadaan modul. Jadi apa yang kita tangkap dari wawancara atau interview sama Bu Leli kemarin itu kita jadikan sistem berikut ini Bu. Kita login. Jadi Pengadaan modul ini yang udah jadi, sorry saya potong dikit ya Mbak. iya Bu. Pengadaan modul yang udah jadi ini untuk berapa user yang mau dicoba abis ini? Untuk sementara masih satu user Bu, mungkin dari UP2AI-nya seperti itu Bu. UP2 ini sekaligus sebagai super admin apa gimana? Untuk super admin di sini ini Bu, hanya seperti input mata kuliah, lalu input data prodi. Jadi lebih ke keperluan data-data keperluan ini Bu, untuk modulnya Bu seperti itu. Bentar ya. Iya Bu, baik Bu. Oke, sorry, boleh diulang? Yang super admin itu aksesnya apa? Ada kayak tabelnya gitu nggak? Komparasi atau use case-nya? Untuk use case komparasi user belum ada Bu. Mungkin saya jelaskan Belum ada. lisan dulu ya Bu. Untuk user admin itu hanya ini Bu, kayak input keperluan data-data dari aplikasinya. Semisal butuh data prodi, nah di situ nanti cari di data prodi, lalu ada data-data mata kuliah, lalu data-data dosen seperti itu. Dan juga data-data akun yang nanti dibuatkan untuk tim reviewer, kaprodi, UP2I maupun dari tim pengusul seperti itu Bu. Oh gitu, berarti itu ini ya, apa sih, bukan dari sisi P2I-nya ya, untuk yang kayak input kurikulum dan lain-lain. Iya Bu, bukan dari UP2AI, nanti ada superadmin sendiri. Mungkin untuk UP2AI yang bisa kami develop sampai ini jadi pengadaan. Jadi ketika login langsung masuk ke dashboardnya, yang pertama itu akan disuguhkan pada setiap prodi. Mohon maaf di sini kita belum klasifikasi per tahun, jadi mungkin nanti di next sprint. Jadi ini asumsinya ada pengadaan pada tahun ini seperti itu. Jadi tahun 2022 seperti itu untuk asumsinya. Lalu di sini disuguhkan tiap prodi nanti ada banyak data lagi. Ini hanya mungkin data contoh terlebih dahulu Bu. Nah di sini di teknik informatika untuk kuota semisal ada yang menginput dari kaprodi atau ya dari kaprodi menginput untuk teknik informatika itu ada jatah 12 modul praktikum, 16 modul teori dan 8 interaktif seperti itu Bu. Dan ketika nanti dibuka di sini ada seperti riwayat pengadaan yang diajukan. Semisal di sini ingin mengajukan mata kuliah, mengadakan pengadaan modul mata kuliah, semisal di sini AI, mata kuliah AI untuk modulnya ini mengajukan modul praktikum, lalu input kuotanya berdasarkan kuota tadi, mungkin di praktikum kita ambil untuk 5 modul seperti itu, lalu ketua tim pengusul semisal kita pilih Bu Leli untuk tim pengusulnya, dan ketika disubmit nanti di sini akan
ada seperti antrian atau riwayat pengadaan. Jadi di tahun ini ada pengajuan untuk modul ajar dari mata kuliah AI yang nantinya ketika dicek di sini ada nomor kodenya AI 007, kode mata kuliahnya di semester 4 tahun pendanaan 2022. Lalu jenis pendanaannya itu untuk modul praktikum, ketua tim pembuatnya Bu Leli. Lalu di sini nanti bisa lihat progres dari tim pengusulnya. Semisal nanti sudah disetujui untuk proposal, maka bisa langsung melakukan pengerjaan ya, mulai dari upload RPS, SAP, dan hasil pengerjaannya bisa di sini seperti itu. Jadi untuk pengadaan modulnya nanti dibutuhkan untuk SK penetapan modul ajarnya, surat keterangannya juga bisa diupload. Kita belum bikin untuk uploadnya Bu, karena nanti ditampilkan bentuk PDF langsung bisa dibaca di webnya tanpa harus download. Kita usahakan seperti itu nanti. Lalu ada surat kontrak pendanaan, lalu ada mungkin buku pedoman untuk yang mungkin alur dari aplikasinya atau cara pengajuan modul ajar seperti itu. Lalu ada upload timeline. Nah di sini bisa manajemen timeline juga. Jadi di sini kita bisa set timeline mulai dari ini semisal di tanggal 1 bulan 5 sampai tanggal 30 itu pengadaan modul. Jadi durasinya seperti ini. Bisa tambah lagi dulu. Nah, seperti itu bisa kontrak itu bisa durasinya 2 minggu, bisa langsung di set 2 minggu sampai tanggal. Nah ketika di set timeline nanti untuk dari tim pengusulnya bisa ngecek timelinenya di sini tanggal sekian bulan sekian itu waktunya apa seperti itu. Lalu untuk pengadaannya ini Bu, hanya di sini masih memilih mata kuliah jenis modul, lalu input kuota. Nanti ini saya kalkulasikan di sini. Nanti ketika sudah max tidak bisa upload pengadaan lagi. Nah di sini berdasarkan kalkulasi yang ada di sini. Jadi itu yang bisa kami develop untuk sprint 1 ini. Ini berdasarkan asumsi kami tentang pengadaan modul ajar dari P2AI seperti itu. Mungkin cukup untuk saya Bu. Setelah ini saran dan masukan dari Bu Leli dipersilakan. Oke, ini karena kayaknya sesinya nggak kalian rekam, kalian nyatet atau gimana nih jatuhnya masukannya? Oh iya, Cacat manual. Bara tadi sudah saya suruh rekam. Oh gitu, oke. Berarti screen record ya. Saya rekam dari awal. Oke, makasih Bara. Ini Bu, mau saya clarify dulu. Yang pertama ini yang dicobakan adalah dari sisi user OP2AI ya. Ya Bu. Nah OP2AI ini kalau dalam hal pengadaan yang sepenangkapan kalian, role-nya apa aja di OP2AI? Kalau dari sisi pengadaan modul? Sebentar Bu, saya bukakan lagi di kami berpatokan pada sini Bu. Nah, jadi pada jadi pada OP2AI di sini bisa yang pertama bisa lihat riwayat pengadaan modul ajar, lalu bisa membuat pengajuan modul ajar baru, lalu di sini bisa buat SK. Jadi ketika nanti ada perintah dari Kaprodi untuk pengadaan modul, maka OP2AI bisa upload SK, lalu bisa menentukan timeline, juga bisa memilih tim reviewer.
lalu ada input kuota per prodi, approve proposal, ada monitoring, lalu approval pengadaan seperti itu. Oke, terima kasih Bayu. Berarti ini teman-teman membuatnya merefer ke ini ya, ke proposalnya Saifuddin ya, Udin ya. Iya, Bu. Nah, waktu itu kan kita sempat diskusi banyak tuh di lantai 8. Terus kan ternyata ditemukan bahwa ada beberapa hal dan lumayan banyak yang seharusnya diubah dari proposal tersebut, gitu kan ya, yang nggak Iya, terkait Bu. di proposal itu. Itu teman-teman ada datanya nggak, apa aja yang seharusnya dilakukan oleh P2I, apa yang waktu itu sempat saya revisi harusnya nggak dilakukan oleh P2I. Masih ada catatannya. Bagaimana, Lisa? Direkam kan kalau nggak salah waktu itu. Iya, Bu. Saya izin menjawab, Bu. Kalau saya ada, Nah, silakan. dan juga ada catatan di itu, Bu. Via audio juga, Bu. Kita, Bu. Iya, apa? Iya, ya apa aja berarti role-nya UP2I waktu itu kan udah saya revisi tuh. Ya. Oh. Nah, itu sebagai pengecekan materi dan timeline. Juga nanti kan Ya, alurnya itu dari, Pengecekan materi. iya, kalau mau cek materinya sudah sesuai dari KRS yang berlaku, dan juga RPS maksudnya. ya RPS. ini ya proposal juga. Oke, itu enggak, itu tim reviewer yang ngecek, bukan UP2I. Oh, jadi itu. Ini Coba dengerin lagi audionya. Terus apa lagi yang kalian catat? nanti itu mengecek materinya secara bagaimana, Bu ya? Enggak, ini apa harus kita ulang user requirement lagi ya? Karena kayaknya nggak cocok. Lanjutin dulu deh, yang sepengetahuan kalian role-nya P2I apa? Soalnya kan waktu itu ini ya, udah saya revisi nih, oh yang di proposal ya Udin ini masih belum lengkap, ada beberapa yang berubah gitu kan. Iya, Bu. Ya, Nah, itu. coba itu dulu aja. Jadi sebelum kita ngomong lari ke ini Bu yang saya buat, pertama di-clearkan dulu role atau tanggung jawabnya UP2I di alur itu kayak gimana. Karena kalau itu yang belum clear, kalian mau bikin sistemnya ya pasti akan salah alurnya. Kalau role-nya masih belum clear. Mungkin Itu ya yang pertama ya. Terus kedua ini, kalau kita ngelihat ini sepenangkapan saya, kalau kalian ngomong, oh ini yang mau saya buat di sprint pertama adalah pengadaan modul ajar. Pengadaan modul ajar tuh banyak. Mau dari sisi apanya? Kalau dari sisi UP2I dia juga nggak bisa berdiri sendiri karena yang mengajukan tadi kalau nggak salah boleh balik lagi ke aplikasi nggak? iya, Bu. Boleh, Bu. Tadi kalau nggak salah ada yang ini ya, upload modul ajar. Ada nggak sih di sini tadi? Oh, nggak ada, Bu. Adanya upload SK. Enggak, yang ini tadi loh, yang ngeset kuotanya berapa. Tadi kan ada kan? Bagian Ini mana? kamu. Nah, ajukan pengadaan modul, mata kuliah, jumlah jenis modul, kuota modul. Oke. Ini juga kayak saya sempat jelasin deh. Kuota modul itu per prodi, bukan per mata kuliah. Jadi satu mata kuliah itu satu modul. Satu modul, satu jenis. Baru nanti dari masing-masing kuota itu, prodi bisa menentukan di antara semua proposal yang masuk dari dosennya, itu mata kuliah yang mana yang mau di approve untuk dikerjakan. Jadi bukan satu mata kuliah ada berapa modul gitu, enggak. Balik. Ini, Bu. Kita kemarin menangkapnya seperti ini, mana kemarin? Bukan di sini. Ini. Oke, pertanyaannya waktu itu sempat saya clearkan belum waktu di lantai 8? Bukannya di lantai 8 itu udah sampai di kesepakatan bahwa oh itu ini loh apa nggak cocok nih apa yang dituliskan di proposal gitu. Iya, Bu.
kemarin juga kita sempat ini juga ke Masjidin lagi Nah, untuk validasi tentang ini Bu, yang pengadaan modul juga. Jadi kemarin Mas Udin menyampaikan juga kalau tidak salah kemarin ada request yang bisa mengajukan modul itu dari Kaprodi juga dari P2AI. Jadi dua-duanya iya, bisa iya betul. pengadaan modul. Iya Bu. betul. Saya kemarin juga bilang kayak gitu. Yang bisa bukan yang bisa mengajukan modul, yang bisa ngeset kuota modulnya boleh dari UP2I, boleh dari prodi. Karena kalau biasanya UP2I, tapi mulai tahun ini prodi yang ngeset. Jadi masing-masing prodi bisa bebas nih dia mau bikin modulnya sekian. Tapi yang saya garis bawahi adalah jumlah kuotanya itu melekat ke prodi. Jadi bukan satu mata kuliah saya mau ngeset di mata kuliah ini saya mau bikin berapa modul nih, enggak kayak gitu. Tapi dalam satu prodi itu, ini loh coba lihat ajukan pengadaan modul, pilih mata kuliah, lalu pilih jumlah kuotanya berapa. Kan itu berarti jumlah kuota yang melekat pada mata kuliah, padahal enggak. Jumlah kuotanya itu melekat pada jenis modul yang dimiliki oleh prodi. Gitu. Gitu ya. Dan UP2I nggak bisa ngesetin, bukan nggak bisa sih, lebih tepatnya nggak perlu juga UP2I untuk ngeset, yang jadi ketua tim pengusul untuk modul adalah ini, enggak, karena itu di luar kewenangan UP2I lah, ngapain. Dan yang lebih tahu siapa yang cocok jadi ketua tim pengusulnya itu adalah prodi. Makanya di beberapa prodi biasanya yang mereka lakukan adalah prodi menunjuk, tim dosen ini ngerjakan modul ini, tim dosen ini ngerjakan modul ini. Tapi sebenarnya bisa juga dari dosen prodi tersebut yang mengajukan, aku sama timku mau bikin modul ini nih, karena toh ujung-ujungnya prodi yang meng-ACC. Prodi meng-ACC secara apakah tim dosen ini kompeten atau enggak untuk membuat modul tersebut, apakah modul tersebut memang benar-benar dibutuhkan atau urgent, karena biasanya kan kuotanya terbatas ya di tahun ini ya, di per tahunnya. Kalau UP2I nge-ACC-nya dari sisi apa? Untuk ngecek, ini prodinya udah benar-benar udah approve belum? Kadepnya udah ngerti belum kalau orang ini ngajuin? Terus secara administratif orang ini punya tanggungan belum di tahun sebelumnya? Masih ada modul yang belum terselesaikan atau enggak? Kayak gitu. Jadi sebenarnya UP2I nggak perlu ngesetin ketua tim pengusulnya siapa. Kita yang ada request dari kita adalah jumlah kuota itu bisa diset oleh UP2I atau diset oleh prodi, jumlahnya aja, bukan siapa ketua pengusulnya. Gitu. Kalau bingung nanya loh, Dek, beneran. Ya, kalau bingung nanya. Nah, itu ya. Jadi kalau dari saya revisinya pertama adalah kalian kayaknya masih belum paham alurnya kayak gimana, role masing-masing usernya kayak gimana, itu saya kayaknya kalian masih belum clear tuh soal itu. Jadi tolong rekamannya kemarin didengerin lagi ya. Terus ini kalau ngomong dari sisi pengadaan modul ya, sprint pertama pengen bikin yang dari pengadaan modul gitu. Itu kan nggak bisa berdiri sendiri karena yang ngajuin harus dari akunnya dosen kan, ya nggak? Akunnya dosen ngajuin dulu, baru nanti masuk nih proposalnya ke prodi. Prodi meng-approve. Habis itu nanti baru masuk ke UP2I, ngecek. Kan gitu. Ya, Bu. Iya nggak? Ya, Bu. Nah, jadi nggak yang, kalau saya bayanginnya sih bukan yang dari satu user, satu role dalam satu user itu diselesaikan dulu semuanya. Kalau kayak gitu nanti jadinya nggak nyambung satu sama lain. Iya, Bu. Nah, baik, Bu. Maaf, Bu. Terus yang kedua juga ini tapi hal yang bagusnya adalah kalian udah memisahkan kuotanya tuh beda-beda, modul interaktif, modul praktikum, dan juga modul teorinya udah dipisah karena memang ya ini sih jumlahnya bisa beda-beda per tahun tersebut. Sama tambahnya ini, Dek, prodi kita itu ada banyak ya, hampir 20. Ada D3, ada D4, ada S2, ada kampus utama, ada PS3U. Itu mereka punya hak yang sama untuk mengajukan modul ajar. Baik, Bu. Noted.
Hmm. Kalau tadi kan kelihatannya ini ya lebih ke kalian nge-capture-nya mungkin prodi-prodi D3 dan D4 kayak misal informatika gitu ya. Iya Bu, Kita kita prodi fokus di informatika kelihatannya kan cuma satu nih informatika gitu. Padahal sebenarnya nggak, informatika itu ada D3, ada D4. Kalau D4 LJ itu gabung sama D4 utama sih. Ada juga D4 PSD D3 PSDK Sumenep, ada D3 PSDK Lamongan, itu udah 4 prodi tuh. Itu kuotanya beda-beda juga karena mereka punya anggaran sendiri-sendiri. Seperti itu. Terus untuk timeline, coba lihat timeline. Nah, set timeline ini boleh dilihat nggak? Coba. ya Bu, mungkin kita deliver seperti ini biar bisa set di sini. Upload timeline dana SK, upload kontrak dana, upload kontrak dana. Oh, ini berarti ini ya, maksudnya masih dummy ya? Iya Bu. Ini apa sih? Saya sempat share ke kalian belum tahapan dari atau timelinenya si pengadaan modul ajar. Waktu itu sempat saya tunjukin emailnya nggak? Belum Bu, kemarin Bu Leli mencari tidak menemukan Bu, jadi belum sempat di-share. Saya ketemu, tapi saya nggak tahu udah tak tunjukin ke kalian atau nggak. Tapi saya ingat saya waktu itu udah saya mention sih. Iya Bu, sudah disebut Bu. Kemarin Bu Leli mencari seperti itu. Cuman mungkin kita lupa mengingatkan juga untuk memperlihatkan seperti itu. Bentar ya. Baik Bu. Bentar, tak ituin deh. Sebentar. Saya take over bentar ya untuk share screen-nya ya. Iya Bu, silakan Bu. Oke, kelihatan ya. Ini contoh yang MAVP. Ini modul ajar interaktif saya MAVP itu. Jadi kurang lebih kayak gini. Ada pengumpulan proposal. Jadi kita ada tenggat untuk menerima proposal dari tiap-tiap dosen sih yang udah di ACC sama prodi dan juga departemen. Terus habis itu begitu proposalnya sudah ada, biasanya kita dan sudah di ACC sama prodi dan departemen, setelah itu kita akan bikin kontraknya. Biasanya kita deliver gitu kontraknya, karena ini ada hubungannya sama uang, jadi harus ada tanda tangan kontrak. Terus pengumpulan kontraknya kapan? Setelah itu ada penyusunan modulnya sendiri. Pengumpulan laporan akhir itu berarti modul plus laporannya. Terus proses review, revisinya, terus pencairan dana, dan terakhir pendaftaran hak cipta. Biasanya kayak gitu, kurang lebih. Tahapannya kurang lebih kayak gitu. Jadi yang tadi penetapan SK ya, kalau nggak salah. Iya Bu. Boleh balik lagi ke itu nggak? Ke ini apa sih? Data dummy. Aplikasi yang dummy tadi. Jadi penetapan SK emang sih dia akan ada keluar 2 SK. Kayaknya saya pernah mention itu. Bentar ya.
Halo, sorry, baru join lagi. Iya, boleh balik lagi ke yang tadi nggak? Jadi tadi kan kalau nggak salah ini ya, apa ada penetapan SK ya, bener ya? Nah, SK itu emang ada 2 kali. Ntar di awal, setelah semua proposal masuk, yang setelah tahap pertama pengumpulan proposal, itu kan kami ngecekin nih proposalnya apakah udah di ACC sama Kaprodi dan Kadep kan biasanya. Kalau udah di ACC, maka mereka akan kami masukkan ke dalam daftar proposal yang akan daftar modul ajar yang akan dikerjakan tahun ini. Nah, supaya itu legal, kami keluarkan SK-nya, SK penetapan. Begitu SK itu keluar, sekaligus kami infokan ke ketua tim untuk mereka itu ngirimkan kontrak yang sudah ditandatangani. Draft kontraknya biasanya dari kami sih. Kayak gitu. Oh iya, Habis baik. itu, di akhir, yang di tahap 7 itu kan ada pencairan dana. Nah, dari sisi administrasi, supaya dananya cair, kami tuh perlu buatkan lagi SK. SK-nya bisa jadi sama, bisa jadi beda dengan yang pertama. Nah kan, ada kemungkinan beberapa proposal yang dia udah diajukan, tapi ternyata nggak bisa selesai tahun itu kan. Nah, kalau dia nggak bisa selesai, otomatis nggak cair dananya. Jadi ada SK penetapan di awal setelah proposal masuk, sama SK pencairan di akhir. Kayak gitu. Yo, baik Bu. Dari alurnya dulu kira-kira ini nggak masih ada yang dibingungin nggak dari sisi role-nya UP2I sendiri? Kalau menentukan tim reviewer itu bukan tanggung jawab kami sebenarnya sih, karena juga agak sulit ya. Misal kayak saya di UP2I itu cuma ada 2 orang nih dari dosennya. Saya dari IT sampai SDT, Bu Rika dari elektronika. Nah, misal ternyata proposal yang masuk dari kayak let's say telekomunikasi gitu, yang ini apa sih studio TV gitu misalnya judulnya workshop studio TV. Nah kan kami juga nggak paham juga siapa sih yang paling capable untuk bisa mereview modul tersebut. Nah yang paling paham siapa ya, orang di bidang itu. Yang paham orang di bidang itu siapa ya, berarti prodi yang bersangkutan. Maka biasanya yang menentukan tim reviewer itu adalah dari Kaprodi yang mengajukan. Jadi misal modul workshop studio TV itu dari prodi D3 telekomunikasi gitu ya. Nanti Kaprodinya yang akan melihat penyusunnya bapak ini dan ibu ini gitu. Maka reviewernya siapa nih yang cocok untuk mereview topik tersebut. Biasanya akan diambilkan dari satu KBK. KBK itu kelompok bidang keahlian kayak gitu. Jadi misal kayak kemarin saya kasih contoh kan, misal yang ngajukan workshop data mining itu saya, Pak Ali sama Bu Entin. Nah, karena workshop data mining itu masuk klasternya komutasi cerdas, siapa di bidang komutasi cerdas selain kami bertiga, ada Bu Tita sama Bu Nana misalnya gitu. Maka yang nge-review adalah Bu Tita dan Bu Nana. Nah yang tahu dan menentukan hal itu otomatis adalah prodinya masing-masing kayak gitu deh. Oke, baik Bu.
udah ada gambaran. Oke. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Ya apa kalau misal gini, kalian bikin lagi aja sebelum masuk ke aplikasinya ya. Kalian coba clearkan dulu aja dari sisi requirement-nya. Yang itu tadi loh, role-nya, oh usernya ada berapa, terus habis itu tiap masing-masing user role-nya apa aja. Kayak gitu. Mau bikin dalam bentuk use case boleh, mau bikin bentuk activity diagram juga silahkan, supaya jelas dulu. Baru setelah itu, kalian bisa deploy itu ke aplikasi. Oke, baik Bu, kami catat. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan seperti ini ya Bu. Untuk kedepannya mungkin kita konsultasi ke Bu Leli perihal use case sama activity diagramnya. Jadi digilirkan alurnya dulu ya Bu. Baik, Bu. Iya, jadi kayak alur istilahnya kayak masing-masing role tuh apa ya, objektif yang mau dicapai sama masing-masing user itu apa sih, kan itu kan yang diterjemahkan jadi fitur kan sebenarnya. Nah, kalau itunya sendiri masih belum clear ya sulit gitu kan. Tapi bukan berarti kan kalian pakainya ini ya apa sih, bukan yang waterfall kan. Jadi memang nggak harus yang kayak oh semua dokumentasinya lengkap dulu gitu, nggak harus kayak gitu sih. Tapi minimal tahu ada berapa user, masing-masing user itu apa yang mau dicapai di situ kayak gitu. Oke, kayaknya saya harus leave duluan ya. Sorry ini akan saya nangis. Jadi saya duluan. Oke, thank you untuk hari ini. Saya izin live dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Bu, terima kasih. Selamat sore Bu Leli. Baik dulu ya. Ya. Oke.